Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu, tentunya Ibu Nikmah Hidayah, dan tentunya dalam mata pelajaran biologi ya. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita nih di semester 1 ini. Jadi alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang berbeda-beda, tentunya karena kita masih dalam keadaan daring, dan juga alhamdulillah kita masih bisa belajar setiap harinya nih untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga untuk menambah wawasan kita semua. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu tadi sudah share mengenai absensi di grup kelas WA kita. Jadi anak-anak Ibu silahkan diisi absennya ya. Nah, kemudian untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa agar kita diberi kelancaran dan juga kemudahan dalam memahami setiap materi yang kita dapat pada hari ini. Jadi kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan juga Ibu turut mengajak anak-anak Ibu semua nih untuk membaca basmalah agar kita semua dapat dilancarkan aktivitas pada hari ini. Jadi Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sudah Ibu sebutkan tadi, kita hari ini akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, jadi tentunya anak-anak Ibu semua sudah tahu nih pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa. Nah, jadi Ibu akan kasih lihat nih apa yang kita pelajari pada hari ini. Nih, Ibu punya sebuah tumbuhan. Tumbuhannya masih kecil ya, akarnya juga masih sedikit. Kemudian akhirnya lama-kelamaan tumbuhan tersebut menjadi tinggi, besar. Nah, akarnya sudah mulai banyak, kemudian cabangnya sudah mulai banyak, ada daunnya mulai besar, daunnya mulai banyak. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tumbuhan dapat berkembang dan tumbuh menjadi lebih tinggi, kemudian menjadi lebih besar. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu diharapkan pertama, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak-anak Ibu diharapkan dapat menjelaskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tuh. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yuk, kita lanjut ke judul yang pertama. Tapi sebelumnya Ibu akan kasih lihat runtutan materi yang akan kita pelajari pada hari ini nih. Nah, peta konsep. Jadi, kita akan pelajari pertama hari ini kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian nanti akan dibagi menjadi dua. Nah, yang sebelah kiri itu ada tahapan-tahapan pertumbuhan perkembangan. Di sana nanti ada 3 tahap. Ada tahap awal perkembangan, kemudian ada pertumbuhan primer, dan terakhir ada pertumbuhan sekunder. Kemudian di sebelah kanan tuh ada faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi nanti kita akan bahas mengenai faktor di dalam dan juga faktor di luar yang mempengaruhi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nih dia nih yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Yuk, ada yang tahu nggak sih pertumbuhan dan perkembangan itu apa? Dan apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Pertumbuhan adalah suatu proses bertambah ukuran, baik volume, bobot, jumlah sel, dan protoplasma yang bersifat irreversibel. Nah, irreversibel itu apa, Bu? Irreversibel itu tidak dapat kembali ke asal. Jadi, pertumbuhan itu adalah pertambahan ukuran. Yang pertamanya dari kecil, kemudian nanti jadi besar. Nah, jadi sifatnya tadi kan irreversibel. Jadi, kalau tumbuhan tersebut yang kecil ini sudah menjadi besar seperti ini, itu dia tidak bisa lagi kembali ke awal, kembali kecil lagi. Nah, itulah yang disebut dengan sifat irreversibel, tidak dapat kembali ke awal. Sedangkan perkembangan itu apa, Bu? Nah, kalau perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Atau dengan kata lain, yaitu berkembangan penyempurnaan atau perubahan struktur fungsi. Dia lebih di dalam, dia tuh perkembangannya di dalam mengenai fungsi-fungsi
misalkan fungsi sel, kemudian fungsi dia bisa menjadi berkembang biak, dia bisa melakukan reproduksi. Itu maksud dari perkembangan. Nah, jadi apa bedanya mau perkembangan dan pertumbuhan? Nah, jadi perbedaan perkembangan dan pertumbuhan itu adalah pertumbuhan itu tadi kan pertambahan struktur, pertambahan sel, pertambahan ukuran, volume. Nah, kalau perkembangan tadi kan pertambahan fungsi, maksudnya yang dulunya tidak berfungsi jadi berfungsi, menjadi lebih sempurna. Nah, jadi bedanya tuh kalau pertumbuhan itu dapat kita lihat secara kuantitatif atau dapat diukur secara kuantitatif. Namanya juga pertumbuhan. Yang pertama dari kecil bisa kita lihat langsung kan, kecil kemudian berubah menjadi besar. Nah, itulah maksudnya dari kuantitatif, bisa dilihat langsung. Nah, bisa diukur nih panjangnya, misalkan yang pertama ini panjangnya 5 cm, kemudian berubah menjadi 10 cm. Bisa diukur jelas begitu. Pertumbuhan itu bisa kita lihat secara kuantitatif. Sedangkan perkembangan itu kita hanya bisa lihat secara kualitatif. Nah, gitu perbedaannya. Paham dulu sampai di sini, Ibu, anak-anak Ibu? Nah, jadi intinya perkembangan itu kita tidak bisa lihat secara langsung gitu, tapi kita bisa lihat kalau tumbuhan tersebut jadi bisa mempunyai buah, ada buah, bisa mempunyai buah, kemudian bisa memperbanyak dirinya atau perkembangbiakannya. Itulah maksud dari perkembangan. Nih, Ibu kasih lihat. Nah, bisa dibaca ya anak-anak Ibu. Jadi pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada suatu organisme. Pertumbuhan itu bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Iya, ada 3 tahap kan tadi sudah Ibu kasih lihat di peta konsep. Nah, ada tahap awal atau perkembangan, kemudian ada tahap pertumbuhan primer, dan terakhir ada tahap pertumbuhan sekunder. Yuk kita bahas satu-satu yuk. Nah, tahap pertumbuhan awal atau pada tahap perkecambahan. Jadi pada tahap ini tuh ada perkecambahan namanya. Perkecambahan itu adalah munculnya pelatula atau tanaman kecil, atau bisa dibilang pucuk dari yang akan tumbuh dari biji. Kita bisa sering lihat kan biasanya kalau ada paling nampak tuh di kecambah atau toge. Nah, ada yang pernah makan toge di sini. Tuh kita bisa lihat kan, kalau yang belum dibersihkan, yang belum dijual di pasar, pasti anak-anak Ibu juga sudah pernah praktek tanaman pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau yang dikapas itu. Iya, benar sekali, kita bisa lihat kan. Nah, ada pelatulanya itu yang pucuk kecil yang pertama tumbuh di dalam biji. Nah, itu pelatula. Nah, jadi pelatula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, pada perkembangan embrio saat berkecambah, bagian plumula itu tumbuh berkembang menjadi batang, sedangkan radikula menjadi akar. Kemudian pada tahap perkecambahan ini ada terbagi menjadi 2 nih tipe perkecambahannya. Ada tipe perkecambahan epigel dan juga ada tipe perkecambahan hipogel. Nah, epigel itu adalah perkecambahan di atas tanah, sedangkan hipogel itu adalah perkecambahan di bawah tanah. Apa bedanya, Bu, dari epigel dan hipogel ini? Ibu langsung kasih lihat gambarnya aja nih supaya anak-anak Ibu lebih paham. Jadi epigel ini adalah plumulanya itu muncul di atas permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya itu berada di dalam tanah. Jadi gini nih, Ibu jelaskan ya. Nah, jadi radikulum tubulusnya itu ke bawah nih. Pertama kan dia tumbuh sedikit, kemudian radikulumnya atau nanti bakalan jadi akar, radik nanti akan menjadi akarnya itu tumbuh ke bawah. Nah, kemudian nanti di sini nih, ini plumulanya itu muncul, ini plumula ya. Kalau di sini namanya tuh hipokotilnya. Plumulanya ini lama-lama kelamaan menjadi ke atas.
dia ke atas, kemudian kotiledonnya itu ikut ke atas dan juga mengelupas, yang hitam-hitamnya ini mengelupas, ikutlah ke atas. Kemudian tumbuhlah pucuk kecil yang akan menjadi daun sejati nantinya. Dan akhirnya kotiledonnya itu berada di bawah daun sejatinya ini. Nah, itulah pertumbuhan perkecambahan dari epigel. Bedanya dengan hipogel, nih, hipogel pertama kotiledonnya tuh tetap berada di tanah. Yang ininya tuh, kalau ini kan tadi sudah jelas terlihat dia melengkung duluan ke atas, dan juga kotiledonnya itu ikut ke bawah, ikut gitu loh. Sedangkan hipogel ini kotiledonnya itu tidak ikut, tetap berada di bawah. Kemudian pucuknya tuh keluar mekar yang akan menjadi daun sejati tadi tuh. Jadilah seperti ini. Jadi jelas berbeda ya epigel dan juga hipogel. Paham dulu sampai di sini anak-anak ibu? Iya, alhamdulillah. Kalau begitu kita lanjut ya. Selanjutnya setelah pertumbuhan awal atau perkecambahan, kita lanjut ke pertumbuhan primer. Sebelum ibu kasih tahu nih, ada yang tahu pertumbuhan primer itu apa? Ya, benar sekali. Jadi pertumbuhan primer itu adalah terbentuknya akar, batang, dan daun. Nah, kemudian pertumbuhan primer ini tuh terbagi menjadi dua. Ada pertumbuhan primer pada akar dan juga pertumbuhan primer pada batang. Nah, sedikit juga ibu kasih tahu nih. Jadi setelah pertumbuhan perkecambahan itu, pada pertumbuhan primer ini akan terbentuk juga pertumbuhan primer jaringan meristem primer yang terletak di akar dan juga batang. Makanya tadi dibedakan menjadi dua kan ya, ada pertumbuhan primer akar dan juga pertumbuhan primer batang. Nah, ada juga 3 sistem yang terbentuk pada pertumbuhan primer itu. Ada sistem protedrem, kemudian ada meristem, dan juga ada prokambium. Nih ibu kasih tahu satu-satu ya. Kalau protedrem itu adalah lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Kemudian meristem dasar kalau meristem itu adalah jaringan dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks. Nah, itu dia pada akar juga nih, pada akar dan diantara stel dan epidermis. Kemudian yang terakhir itu ada tadi ibu kasih tahu, ada perikambium atau prokambium. Nah, yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu menjadi phloem dan xilem. Ini kita bahas yang 2 bagian tadi nih, pertumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan primer pada akar nih. Nah, jadi setelah akar itu keluar dari biji yang kecil itu, nah jadi akar itu segera masuk ke dalam tanah. Nah, selanjutnya akan membentuk sistem perakaran tanaman. Nah, jadi yang terbentuk dalam pertumbuhan primer ini, yang pada pertumbuhan primer akar ini, yang pertama adalah tudung akar. Kemudian nanti akan tumbuh lagi meristem. Setelah meristem nanti akan tumbuh lagi daerah pemanjangan, dan terakhir nanti akan tumbuh dari daerah diferensiasi. Nah, ibu jelaskan satu-satu nih. Yang pertama tadi ada tudung akar. Nah, tudung akar ini berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar. Jadi kan dia terletak di ujung akar nih, tudung akar. Namanya juga tudung ya, tudung, untuk melindungi ujung akar dari benturan-benturan fisik. Karena kan ujung akarnya dia akan menembus tanah, dia akan terus tumbuh ke dalam tanah. Pertumbuhan kan namanya juga pertumbuhan, tumbuh menembus tanah. Jadi dia perlu perlindungan juga supaya tidak rusak sistem yang ada di dalam. Nah, setelah pertumbuhan tudung akar tersebut, di belakang tudung akar itu akan tumbuh jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan meristem ini adalah jaringan yang memperbaiki tudung akar apabila terjadi kerusakan. Nah, jadi makanya dia terletak di belakang jaringan
di belakang tudung akar. Meristemnya terletak di bagian belakang tudung akar. Jadi kalau tudung akarnya rusak, dia akan segera memulihkan tudung akar tersebut. Nah, setelah meristem, di belakangnya meristem ini ada namanya sel perpanjangan atau daerah pemanjangan sel. Jadi daerah ini hanyalah daerah pemanjangan dari daerah meristem tadi tuh. Jadi namanya juga disebut daerah pemanjangan sel. Jadi sel-sel meristem tadi itu terjadi pemanjangan pada daerah ini. Selanjutnya tadi ada ibu sebutkan daerah diferensiasi. Nah, daerah diferensiasi ini adalah daerah pengelompokan. Jadi setelah mengalami pemanjangan tadi di bagian daerah pemanjangan sel tuh, kemudian selnya tuh dikelompokkan di bagian ini sehingga nanti akan membentuk suatu fungsi yang menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi daerah ini tuh daerah pengelompokan, bisa dibilang seperti itu. Nah, paham sampai di sini dulu anak-anak ibu tentang pertumbuhan primer pada akar. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita masuk yang kedua, ke pertumbuhan primer pada batang. Nah, pertumbuhan primer pada batang ini tuh meliputi daerah pemanjangan sel dan juga daerah diferensiasi. Jadi dia ada di dalam bagian tersebut. Nah, jadi di jaringan meristem tuh nanti ada meristem apikal. Nah, meristem apikal pada batang ini akan dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasanya disebut kuncup. Kalau tadi kan akar dia terus tumbuh ke bawah nih. Bedanya tuh sekarang kan pertumbuhan primer pada batang. Jadi batang itu kan tentunya ke atas. Jadi ada bagian pucuknya itu akan selalu mengalami pembelahan sel sehingga bagian pucuk-pucuk dari tumbuhan itu akan terus berkembang, menambah tinggi, bertambah tinggi. Nah, itu adalah pertumbuhan primer pada batang. Nah, sebelum kita lanjut ke pertumbuhan sekunder, apakah sudah paham dulu nih anak-anak ibu mengenai pertumbuhan primer? Yang ada dua tadi, ada pertumbuhan primer pada akar dan juga ada pertumbuhan primer pada batang. Ya, alhamdulillah paham semua ya. Yuk kita lanjut selanjutnya ke pertumbuhan sekunder. Nih, pertumbuhan sekunder itu setelah meristem primer membentuk jaringan permanen, kemudian meristem sekunder mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, yaitu pembentukan kambium yang terbentuk dari parenkim dan kolenkim. Kenapa sih kok cuma di dalam tumbuhan dikotil aja yang mengalami pertumbuhan sekunder? Kenapa? Nah, karena pada tumbuhan monokotil itu dia tidak punya kambium, sehingga dia tidak batang pada tumbuhan monokotil itu tidak dapat membesar. Dia misalkan ini adalah tumbuhan dari dikotil. Kalau tumbuhan dikotil tuh dia kan punya kambium. Jadi dia dapat, yang pertamanya kecil seperti ini, dia dapat membesar. Sedangkan tumbuhan monokotil itu karena dia tidak mempunyai kambium sehingga tidak ada terjadi pertumbuhan sekunder. Jadi dia batangnya akan sekecil ini berterusan, nggak bisa tumbuh membesar seperti pada pohon nangka. Bisa anak-anak ibu lihat di jendela masing-masing nih, pohon nangka di depan rumah, atau pohon pisang atau pohon rambutan tuh, dia kan tambah besar tuh badannya atau batang utamanya. Yang pertama kecil seperti ini, kemudian jadi tambah besar. Tuh dia maksudnya kenapa jadi terjadi hanya di dikotil, karena tumbuhan monokotil itu tidak mempunyai kambium sehingga dia tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Paham dulu di sini sampai di sini anak-anak ibu? Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Apa sih bedanya pertumbuhan primer dan sekunder kok jadi dibedakan, Bu? Nih, Bu kasih lihat gambarnya ya. Nah, ini dia pertumbuhan primer dan perbedaannya. Jadi, pertumbuhan primer itu dia hanya terjadi di bagian yang nih, Ibu tunjukin. Di bagian yang semakin memanjang, semakin meninggi begitu nih. Dia terletak di bagian pucuk
dan juga di bagian akar. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu dia hanya terjadi pada tumbuhan dikotil, dia berada di tengah-tengah sini, di mana nanti batang tersebut tuh akan tumbuh membesar ke samping ya, ke samping dan juga ke atas. Nah, dan di dalamnya itu pun berbeda karena memiliki kambium tadi kan. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ya kita masuk ke subjudul yang kedua, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Telah disebutkan tadi di depan, ada faktor di dalam dan juga ada faktor di luar. Ada yang tahu nih faktor di dalam apa? Faktor di luar apa? Ayo. Ya, benar sekali. Nah, itu bisa dibaca ya anak ibu. Jadi faktor dalam yang pertama, faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah Z dan zat pengatur tubuh. Kemudian faktor luarnya itu adalah yang mempengaruhi pada tumbuhan dan pada pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor lingkungan, misalnya nutrisi, kemudian keberadaan air, cahaya, suhu, dan kelembapan. Yuk kita bahas faktor dalam dulu ya. Jadi faktor dalam tadi kan ada gen dan zat pengatur tubuh. Itu yang pertama, faktor gen. Nah, faktor gen ini atau faktor penurunan sifat pada keturunan terkandung di dalam gen. Nah, informasi genetika pada gen itu mengendalikan terbentuknya sifat penampakan secara fisik atau fenotip melalui interaksi dengan faktor lingkungan. Jadi faktor gen itu faktor yang tampak pada tumbuhan tersebut. Nah, kemudian yang kedua tuh ada zat pengatur tubuh. Jadi zat pengatur tubuh ini atau juga bisa kita bilang hormon. Zat pengatur tubuh ini pada tanaman tuh ialah senyawa organik yang ada yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung, menghambat dan juga mengubah proses fisiologi tumbuhan. Nah, pada konsentrasi tertentu hormon tuh dapat memicu pertumbuhan, tetapi pada konsentrasi yang lain atau tinggi dapat menekan pertumbuhan. Nah, adapun macam-macam hormon pada pertumbuhan itu yang pertama ada auksin, kemudian ada giberelin, kemudian juga ada sitokinin, kemudian ada etilen, dan terakhir ada inhibitor. Nah, itu tadi faktor dalam yang mempengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bisa diingat ya, ada faktor dalam tadi ada gen dan juga ada zat pengatur tubuh. Kalau zat pengatur tubuh tadi itu kan ada banyak senyawa-senyawa atau hormon-hormon. Tadi ada auksin, giberelin, kemudian inhibitor. Diingat ya anak ibu. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke faktor luarnya nih. Faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tadi itu kan ada nutrisi, keberadaan nutrisi, kemudian air, cahaya, dan suhu. Nah, ini ibu kasih tahu satu-satu ya. Yang pertama tadi ada nutrisi. Nah, nutrisi ini terdiri dari unsur-unsur atau senyawa-senyawa kimia yang sebagai sumber makanan dari tumbuhan tersebut supaya tumbuhan tersebut tuh bisa hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, kemudian kalau air ini juga sangat berpengaruh. Coba saja kita lihatkan kalau tumbuhan kekeringan, lama-kelamaan bakalan mati kan. Nah, itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi harus ada air. Kemudian juga cahaya. Nah, tumbuhan ini pasti membutuhkan cahaya untuk apa? Ayo, anak-anak ibu, untuk apa? Ya, benar sekali, untuk melakukan fotosintesis. Nah, untuk membuat makanannya sendiri. Nah, makanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu adalah termasuk cahaya juga. Kemudian suhu ini juga berpengaruh. Kalau misalkan kita musim kemarau tuh suhunya sangat panas kan, ada beberapa tumbuhan yang tidak tahan panas sehingga menyebabkan dia bisa mati. Ada juga tumbuhan yang tahan panas, dia bisa karena dia sudah mempunyai modifikasi tumbuhan sehingga dia dapat bertahan di lingkungan yang panas. Jadi suhu ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada kelembapan. Nah, kelembapan ini juga berpengaruh. Kenapa? Karena pada keadaan lembab banyak air yang diserap oleh tumbuhan dan sedikit penguapan yang terjadi sehingga mengakibatkan pertumbuhan terjadi cepat. Akibat pemanjangan sel-sel yang cepat, tumbuhan tuh bertambah besar, jadi cepat besar gitu kalau dia lembabnya tuh pas gitu loh. Kemudian kalau pada kondisi ini faktor kehilangan air itu sangat kecil karena kan tadi kan keadaannya lembab, jadinya stabil gitu loh, jadi kehilangan airnya tuh kecil.
Kemudian adapun untuk mengatasi kelebihan air, karena lembab tadi kan kadang-kadang juga tumbuhan tuh kelebihan air nih. Jadi tumbuhan tuh beradaptasi dengan memiliki permukaan helaian daun yang lebar. Begitu cara tumbuhan tuh beradaptasi. Nah, sampai di sini mengenai faktor dalam dan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, apakah paham anak-anak Ibu? Ya, alhamdulillah paham. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, setelah ini sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan kasih anak-anak Ibu sebuah lembar pekerjaan siswa LKPD. Jadi nanti Ibu akan share di grup WA, oleh Ibu kasih ke ketua kelas, kemudian ketua kelas nanti share ya. Di sana Ibu akan menyuruh anak Ibu untuk menganalisis sebuah gambar mengenai pertumbuhan perkecambahan, tahap-tahapannya. Kemudian soal-soal yang ada di bawahnya itu anak-anak Ibu jawab ya. Kemudian dianalisis dan kemudian nanti dipresentasikan hasil analisis dari anak-anak Ibu semua. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu kasih kesimpulan kita pada hari ini nih. Nah, jadi kesimpulannya pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama ada pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup berupa pertumbuhan ukuran yang mana meliputi volume, kemudian massa dan tinggi, yang mana bersifat irreversibel, atau apa tadi masih ingat? Ya, tidak dapat kembali ke bentuk awal. Kemudian yang kedua ada perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada selama masa pertumbuhan menuju pada suatu proses kedewasaan sehingga terbentuk organ-organ yang mempunyai struktur dan fungsi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pertumbuhan awal suatu tanaman adalah adanya proses fisika yang ada, yaitu pada saat biji melakukan imbisisi atau penyerapan air hingga biji bertambah ukuran. Tadi kita bahaskan tentang perkecambahan. Dan sebelum perkecambahan juga ada menjadi lebih lunak. Kemudian yang ketiga ada perkecambahan. Nah, perkecambahan adalah munculnya pelatula atau tanaman kecil dari dalam biji hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Tadi sudah kita bahas. Kemudian perkecambahan ada dua macam, yaitu perkecambahan di atas tanah dan juga perkecambahan di bawah tanah. Tadi sudah kita bahas. Kemudian selanjutnya ada pertumbuhan primer berlangsung pada akar dan batang dan juga daun, dan juga pertumbuhan sekunder terjadi jika setelah pertumbuhan primer tanaman membentuk jaringan permanen. Masih ingat tadi pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada apa? Ya, hanya terjadi pada tumbuhan dikotil. Kemudian faktor-faktor dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yaitu ada gen dan juga zat pengatur. Sedangkan faktor luarnya itu adalah nutrisi, air, cahaya, suhu, dan kelembapan udara. Ya, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan juga ilmunya dapat terserap dengan sempurna ke dalam tabung-tabung ilmu kita atau memori-memori kita. Dan juga jangan lupa anak ibu semuanya LKPD-nya dikerjakan dan juga dikumpul. Dan juga ibu kasih kalian PR seperti biasa, link kuis yang nanti akan ibu share ke grup WA, yang mana batas pengumpulannya itu pada jam 12 malam. Nah, dan juga jangan lupa anak ibu semua jaga kesehatannya agar bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga belajar untuk materi selanjutnya di mana kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ingat ya, jadi dibaca-baca bukunya sebelum kita berjumpa selanjutnya. Jadi anak-anak ibu semua sudah tahu apa-apa aja yang akan kita bahas. Jadi juga sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk doa penutup ya. Jadi sebelum kita pulang atau mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu juga turut mengajak anak-anak ibu semua untuk membaca hamdalah, menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah selesai nih dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan semuanya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Jadi kita baca bareng-bareng hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu pembelajaran dari ibu, semoga bermanfaat. Ibu minta maaf bila